Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pagi menjelang siang ini kita mau memanen kacang hijau. Dan ini ada dua macam tanaman. Kita lihat. Nah ini kacang hijaunya. Ini manen yang kedua kalinya. Lihat, ini ada yang manen singkong punya orang, punya tetangganya dipanen. Ini lihat. Kita lihat berapa luas kebunnya ini, tanamannya. Ya, sangat lumayan melelahkan. Ini yang sudah dipanen barusan. Ini yang kemarin. Ini kacang tanahnya. Ini kacang hijaunya. Lemu-lemu. Ini ada juga tanaman jagung. Cuman satu pohon. Kita pilihin, ini udah yang kedua kalinya ya. Ini biasanya bisa sampai 5 atau 6 kali panen. Ini sambil merekam. Kita pilihin yang udah tua, yang udah garing-garing, dan sama yang udah kuning-kuning. Yang udah dipanen di rumah udah ada 2 karungan. Ya lumayan lah. Ini untuk modal bibitnya tidak begitu banyak. Cuman habis berapa itu kemarin? Cuman habis 100 ribuan lah untuk bibitnya. Soalnya yang beli itu sedikit. Sebagian bibit milik sendiri. Jadi yang tinggi. Untuk membuka lahan, kita hanya memerlukan pembajakan. Soalnya dulu pernah nggak dibajak tanamannya, gimana ya, padat tanahnya. Ini untuk seperempat hektar, ongkos pembajakannya sekitar 200.000. Kalau di sawah, ya ini sawah tapi ini posisinya kering. Kalau di sawah yang becek, yang ada airnya itu biasanya 250. Waktu kemarin saya bayar 250 tapi dikembalikan yang 50.000. Ibu saya yang lagi manen sebelah sana di pojokan. Ya kita lanjut terus sampai tonton sampai habis. Ini seandainya untuk panen kacang hijaunya buat ongkos perawatan sekaligus pembukaan ini sudah turah-turah. Jadi yang kacang tanahnya ini udah beda penghasilan lagi, bonusnya lah bisa dikatakan.
Untuk pemupukan saya cuma habis sekitar 20 ribuan lah. Nggak nyampe 20 ribu. Pemupukan pertama kita pakai mutiara cuman habis 4 sendok. Yang kedua cuman habis 2 sendok. Ditambah pupuk abu yang dibakar. Bekas-bekas sampah itu saya bakar, saya pakai ayaan itu yang buat ayaan pasir seperti itu. Keruk-keruk pakai cangkul, terus ya seperti ngayak pasir itulah. Saya tabur-taburkan di sini. Itu cuma 1 kali. Ada juga perbedaan, ini yang sebelah sana itu yang kacang tanahnya lebat, jadi kacang hijaunya agak berkurang karena kalah mungkin. Beda sama yang ini kacang tanahnya jarang-jarang, soalnya bibitnya itu udah lumayan lama, jadi kacang tanahnya agak kalah, tapi kacang hijaunya lemu-lemu. Terus yang ini itu bekas apa itu namanya, damen, pohon padi yang udah dibakar. Jadi kalau udah ditanamin langsung lebat tanamannya, belum berbuah udah sangat-sangat lebat. Jadi kalau untuk besok-besok lagi bisa kita ambil pelajaran. Sebelum kita melakukan pembajakan, kita sebarin dulu damen apa-apa itu atau abu-abu yang dibakar, terus setelah itu dibajak biar sebelum berbuah pohonnya udah lebat duluan. Nggak kayak yang seperti sebelah sini. Ini ya beginilah. Ya, alhamdulillah bisa buat kegiatan sehari-hari. Hari ini saya libur jualan. Biasanya saya jualan es krim atau es tungtung. Ini saya liburkan karena cuacanya hujan terus ini. Ini udah mendung juga, udah mulai mendung. Baru jam berapa ini, jam 10-an udah gelap cuacanya. Nah, ini sambian lah. Bahkan hadis kata Rasulullah SAW itu bersabda, berkata, ya pokoknya ya mengatakan, barang siapa ingin hidupnya ayem tentrem ya bertani. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, ingin jadi orang kaya itu jualan, berdagang. Jadi kita jalanin dua-duanya. Kita bisa menjadi orang sukses, terus hidupnya ayem tentrem. Mudah-mudahan. Mungkin teman-teman kalau ingin menjadi orang yang sukses, yang hidupnya tenang, ya lakukan 2 hal itu untuk usaha. Cara berusaha seperti itu. Di samping kita tenang, yang kedua kita bisa menjadi orang yang bisa dikatakan sukses. Intinya kalau ingin menjadi orang yang sukses, pokoknya ya
jangan saling bertengkar. Sama keluarga harus saling guyub rukun, istiqomah dalam beribadah, harus baik sama orang, murah senyum, harus menghormati, saling menghormati, menyayangi. Jadi kalau orang yang suka berbisnis, orang yang berusaha, kalau suka ribut sama keluarga itu dijamin itu nggak akan ada kesuksesan. Jangankan untuk mencium bau surga, dunia pun tidak takut dunia pun takut, nggak mau sama orang-orang yang bersifat sombong atas usahanya sendiri. Jangan merasa ini hasil jerih payah saya sendiri. Saya menanam ini hanya sebagai prasarana umumnya. Gimana manusia itu dianjurkan untuk bertawakal atau berusaha dan bertawakal. Jadi yang membuahkan hasil, yang memberikan ini hasil itu adalah Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan kacang hijau ini, menciptakan kita juga semua. Jadi kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang, lagi juga Maha Pemberi. Seandainya usaha ini gagal, panennya sedikit atau enggak sedikit ataupun banyak, bahkan ada yang gagal sama sekali enggak panen, itu semua adalah ujian. Kalau buat orang-orang biasa itu ya ujian namanya. Tapi ini udah ada garisnya. Sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini sudah ada garisnya masing-masing. Jam sekian, detik sekian, tahun sekian, itu kita akan melakukan aktivitas apa dan seperti apa dan bagaimana, itu sudah digariskan. Jadi nggak perlu kita sedih, nggak perlu kita, cara Jawanya gersulo. Kalau semakin kita sedih, semakin kita nggak terima apa yang jadi keputusan Tuhan, Tuhan akan berkata, carilah Tuhan lain selain aku. Itu di dalam agama Islam. Entah kalau di dalam agama lain mungkin kayak gitu juga, saya kurang tahu. Ya ini maaf, itu cuman omongan belaka lah, kata-kata yang kosong, kata-kata kosong itu akan penuh makna jika kita bisa memaknai atau bisa mengartikan. Semoga ini bermanfaat untuk para petani,
atau pembisnis, pedagang, yaitu kalau ingin sukses hidup ayem ya bertani sambil berdagang. Kalau nggak mampu ya sak mampunya, bisanya daging ya dagang. Yang penting jangan lupa dengan kewajiban masing-masing. Yang sudah punya istri ya tetap istrinya harus menyayangi istrinya, anaknya jika punya anak. Jika seorang perempuan ya harus menghargai dengan usaha suami apapun itu. Jangan merasa kita bisa terus kita seenaknya, kita nggak mau menghormati, nggak mau menyayangi. Yang paling pokok utama itu pesan saya, cintailah diri sendiri sebelum engkau mencintai orang lain. Kalau Anda bisa mengartikan itu, saya akui Anda itu orang-orang yang cerdas. Apa yang dimaksud mencintai diri sendiri? Apa yang dimaksud dengan arti kata cinta? Beda zaman sekarang itu, kalau cinta itu hanya seperti anak-anak muda itu kan. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Itu bahasa apa itu? Bahasa anak kecil. Cintailah diri sendiri. Dan di situ otomatis kamu akan mencintai semuanya. Perjuangkan diri sendiri, bagaimana saya harus bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Itu penjabarannya sangat luas sekali. Ya, sambil kita memanen, sambil kita memberi sedikit masukan, siapa tahu bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.